Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Pagi ini kiranya kita semua sehat. Penulis Amsal 21 ayat 8 berkata, "Berliku-liku jalan si penipu, tetapi jalan orang jujur lurus perbuatannya." Pada pagi hari ini kita akan melihat dua tipe manusia. Ada manusia yang hidup suka menipu. Ada manusia yang suka hidup dengan jujur. Nah, pada pagi ini saya teringat dengan kisah istri saya, karena waktu itu tanaman aglonema lagi rame. Jadi istri saya akhirnya dia pesan lewat online tanaman aglonema, dan singkat cerita, rupanya transferannya sudah dikirim, tapi bunganya tidak muncul-muncul. Kemudian orang ini dihubungi dan tidak bisa lagi. Sudah ganti nomor, tapi nomornya dari cara dia berbisnis dengan cara menipu itu bisa ketahuan bahwa nomornya walaupun beda, tetapi kelihatannya orangnya sama. Dan hari ini banyak orang yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, alias menipu di mana-mana. Tetapi ingat, orang yang suka menipu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Karena itu, pada pagi ini, saya mau dorong kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Jangan pernah ambil langkah hidup untuk menipu orang, tapi hiduplah dengan jujur, sehingga perbuatan kita menjadi perbuatan yang lurus di mata Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang kita dapat itu menyenangkan hati kita, terlebih lagi memuliakan Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam kitab Kejadian pasal 37 dimulai, ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat jujur. Bahkan singkat cerita, Yusuf itu dapat dipercaya oleh Potifar untuk mengelola semua milik harta kekayaan Potifar. Dan Yusuf tidak pernah berbuat curang. Tidak berhenti di situ. Waktu dia masuk penjara dan dia dapat menerjemahkan mimpi raja, dia dipercaya menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan kita bisa melihat Yusuf ini adalah contoh yang baik bagi kita, bagi generasi kita, untuk hidup tetap di dalam kejujuran. Kenapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun kesulitan kita, ekonomi kita, keuangan kita, kita tetap punya pendirian, punya prinsip bahwa kita tetap mau hidup jujur di mata Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Dan dia mencurahkan semua berkat dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani. Dan ending ceritanya, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bagi banyak orang. Orang yang jujur akan menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi banyak orang. Tetaplah hidup. Punya prinsip, saya mau hidup jujur dan benar di mata Tuhan. Sampai kapanpun, bahkan sampai Tuhan panggil kita. Kiranya firman Tuhan ini, renungan singkat ini menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi kita untuk kita tetap hidup jujur di mata Tuhan. Atau hidup benar. Tuhan Yesus memberkati, biar kita tetap sehat dan shalom.